Pesannya jelas, seperti yang tertulis di sini. Republik Indonesia itu bukan cuma Soekarno-Hatta. Kalau ada yang patah, pasti akan tumbuh yang baru. Kalau ada yang hilang, pasti akan ada gantinya. Terus, gimana caranya pemerintahan gerilya model begini kerja? Ya jelas, beda banget sama pemerintahan yang kita kenal. Jadi PDRI itu punya 3 tugas utama. Pertama, mengordinasikan perlawanan bersenjata di seluruh Indonesia. Kedua, dan ini penting banget, teriak ke seluruh dunia kalau Indonesia itu masih ada, masih berjuang. Dan ketiga, ya berusaha sebisa mungkin ngejaga administrasi pemerintahan tetap jalan. Coba deh kita bandingin. Lupakan yang namanya istana megah atau rapat kabinet di gedung mewah. PDRI ini adalah pemerintahan yang nomaden, terus bergerak, rapat bisa diadakan di musola, dan istana presidennya ya rumah warga biasa yang mungkin besoknya udah pindah lagi ke desa lain. Dan perjuangan gila-gilaan ini ternyata berhasil loh. Belanda mungkin bisa menguasai kota, tapi PDRI menang di perang informasi. Dengan terus-terusan menyiarkan kabar ke dunia luar, mereka buktiin kalau klaim Belanda bahwa Indonesia sudah tamat itu bohong besar. Akhirnya, tekanan internasional memaksa Belanda buat duduk dan berunding. Tapi, ceritanya nggak selesai di situ. Justru ada babak berikutnya yang, ya, lebih rumit dan jarang banget dibahas di buku sejarah kita. Nah, disinilah ceritanya jadi kompleks. Orang yang sama yang kita sebut pahlawan penyelamat Republik, beberapa tahun kemudian justru memimpin sebuah gerakan perlawanan daerah. Bukan karena mau menghancurkan negara, tapi karena kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat yang dia anggap nggak adil. Gara-gara perannya di pemberontakan itu, namanya sempat seolah-olah mau dihapus dari sejarah. Tapi untungnya pada akhirnya negara mengakui jasa besarnya. Syafruddin diberi ampunan dan diangkat jadi pahlawan nasional. Ini jadi pengingat ya, kalau sejarah itu seringkali nggak cuma hitam dan putih. Terus, apa pelajarannya buat kita sekarang? Nah, krisis PDRI ini ninggalin warisan yang penting banget, yang bahkan tertanam di konstitusi kita hari ini. Pelajaran dari tahun 1948 itu jelas banget. Negara itu nggak boleh sampai kosong pimpinan. Makanya sekarang di UUD kita ada aturannya. Kalau presiden berhalangan, wapres naik. Nah, kalau amit-amit, presiden dan wapres berhalangan barengan, 3 menteri. Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan akan mengambil alih pemerintahan secara bersama-sama. Intinya, kita sekarang punya semacam sekring pengaman di konstitusi kita. Sebuah sistem yang dirancang khusus untuk mencegah terulangnya lagi krisis kepemimpinan yang nyaris menghancurkan kita di tahun 1948 itu. Dan pada akhirnya, kisah PDRI dan Syafruddin ini jadi bukti nyata dari semangat bangsa kita. Jadi pengingat abadi kalau pimpinan bisa ditangkap, pemerintahan bisa lumpuh, tapi semangat sebuah bangsa untuk merdeka, itu akan selalu menemukan jalannya untuk tumbuh kembali. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, selain cerita-cerita besar yang sering kita dengar, sebenarnya ada berapa banyak